Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardianti, NIM 203N6180, Prodi PG PAUD. Nah, saya di sini akan mereview kembali materi kemuhammadiyaan dengan tema Sejarah Muhammadiyah, Matan, Keyakinan, dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. Nah, lanjut. Profil dan gerakan Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang Islam dan umatnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Dia adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Dan ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat pada masa itu. Nah, adapun pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan terbagi menjadi 6 poin. 1. Islam hendak didekati serta dikaji melalui kacamata modern sesuai dengan panggilan dan tuntunan zaman, bukan secara tradisional. Kedua, beliau mengajarkan kitab suci Al-Quran dengan terjemahan dan tafsir agar masyarakat tidak hanya pandai membaca ataupun melakukan Quran semata, melainkan dapat memahami makna yang ada di dalamnya. Ketiga, Kiai Haji Ahmad Dahlan membangun sekolah-sekolah dan memasukkan pelajaran agama pada sekolah-sekolah umum, sehingga semasa hidupnya beliau telah banyak mendirikan sekolah, masjid, langgar, rumah sakit, poliklinik, dan rumah yatim piatu. Keempat, beliau semakin meningkatkan dakwah dengan ajaran pembaruannya dengan mengajarkan bahwa semua ibadah diharamkan kecuali yang ada di perintahnya dari Nabi Muhammad SAW. Kelima, beliau mengajarkan larangan ziarah kubur, menyembah dan perlakuan yang berlebihan terhadap pusaka-pusaka keraton seperti keris, kereta kuda, dan tombak. Nah, terakhir, beliau memurnikan agama Islam dari pencampuran ajaran agama Hindu, Buddha, animisme, dinamisme, dan kejawen. Nah, selanjutnya Islam dalam keyakinan Muhammadiyah. Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para rasul sebagai hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia sepanjang masa, yang menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawiya dan ukhrawiyah. Nah, selanjutnya setiap muslim yang berjiwa mukmin, muhsin dan muttaqin yang paripurna itu dituntut untuk memiliki keyakinan akidah berdasarkan tauhid yang istiqamah dan bersih dari takhayul, bid'ah dan kufaran. Nah, selanjutnya bagi seluruh warga Muhammadiyah merupakan suatu kewajiban yang mutlak untuk melaksanakan dan mengamalkan Islam dalam seluruh kehidupan dengan jalan mempraktikkan hidup Islami dalam lingkungan sendiri sebelum berdakwah Islam kepada pihak lain. Muhammadiyah sebagai muslim benar-benar dituntut keteladanannya dalam mengamalkan Islam berbagai lingkup kehidupan untuk menjadi rahmatan lil alamin dalam kehidupan di muka bumi. Selanjutnya, pemikiran dan gerakan Muhammadiyah dalam bidang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah. Nah, 1. Akidah. Setiap warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani berupa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap menjauhi serta menolak syirik, takhayul, bid'ah, dan khurafat, dan menodai iman tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ibadah. Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk senantiasa membersihkan jiwa atau hati ke arah terbentuknya
pribadi yang mutakin dengan beribadah dan tekun, dan menjauhkan diri dari jiwa atau nafsu yang buruk. Selanjutnya, akhlak. Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk meneladani perilaku Nabi Muhammad dalam mempraktikkan akhlak mulia, melakukan amal dan kegiatan hidup harus senantiasa didasarkan kepada niat yang ikhlas. Menunjukkan akhlak yang mulia, akhlak al-karimah, sehingga disukai atau diteladani. Menunaikan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari harus benar-benar menjauhkan diri dari perbuatan korupsi dan kolusi. Nah, yang terakhir, muamalah duniawiyah. Setiap warga Muhammadiyah harus selalu menyadari dirinya sebagai abdi dan khalifah di muka bumi, sehingga memandang dan menyikapi kehidupan dunia secara aktif dan positif. Harus mempunyai etos kerja Islami seperti kerja keras, disiplin, tidak menyia-nyiakan waktu, berusaha secara maksimal atau optimal untuk mencapai suatu tujuan. Nah, itulah tadi hasil dari review